Wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita bisa ketemu kembali dalam channel Makes Mudah, materi kesehatan mudah. Insya Allah pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan tema yang berkaitan dengan bagaimana cara pertolongan ketika seseorang digigit ular. Ini adalah pertolongan yang sangat perlu kita ketahui karena ular merupakan binatang yang sangat berbahaya, bahkan bisa mengancam jiwa seseorang, terutama ketika ular tersebut mengandung bisa. Ya, ular yang berbisa ataupun tidak berbisa seringkali bersembunyi di tempat-tempat yang kita tidak terduga, kita tidak menduga. Misalnya di semak-semak kita sedang berjalan-jalan, di situ ternyata kita menginjak yang kita mengira ranting, ternyata ular langsung menggigit kaki kita. Atau kita sedang bersih-bersih gudang, ya, yang gelap, yang di situ mungkin barangnya berserakan, ternyata tanpa sengaja kita menginjak sesuatu, di situ ada ular juga bisa. Makanya hati-hati yang punya gudang gelap. Ya, tidak tertata rapi, di situ barangkali sebelum masuk, barangkali ada ularnya, hati-hati. Ya, jangan-jangan di situ ada bersembunyi, bukan hanya tikus dan kecoa, bisa juga ular yang sangat berbahaya. Termasuk pula di depan rumah kita yang banyak tanaman bunga, pot, yang di situ mungkin sudah ditata ataupun tidak tertata, terkadang juga bisa menjadi tempat persembunyian ular tersebut. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan ini akan saya sampaikan bagaimana sih cara pertolongan pertama ketika seseorang mengalami musibah yang sangat tidak kita inginkan semua, yaitu ketika digigit ular. Yang pertama teman-teman, usahakan kita jangan panik, kita tetap tenang, kita memikirkan langkah terbaik bagaimana menangani gigitan ular ini. Karena efeknya ketika tidak mendapatkan pertolongan yang tepat bisa sangat berbahaya. Yang pertama kita tenang, kemudian yang kedua, usahakan daerah yang digigit ular tersebut tetap tenang, jangan banyak bergerak. Jangan banyak untuk bergerak, karena apa? Ketika bergerak akan mempermudah penyebaran bisa ular tersebut kemana-mana ke area tubuh kita. Dan ini sangat berbahaya, terutama kalau sudah masuk ke jantung. Nah, ini lebih berbahaya lagi. Kemudian yang kedua teman-teman, usahakan setelah itu jangan ditinggalkan sendirian. Tetap ada yang nemani, kita mungkin berteriak, minta temannya ada yang menunggui, dan salah satu langsung mencari pertolongan, bisa mencari kendaraan untuk mengantarnya ke unit gawat darurat, khususnya di rumah sakit yang diperkirakan ada anti bisa ular, yaitu di rumah sakit yang cukup, misalnya rumah sakit daerah atau rumah sakit yang besar begitu. Jangan ke unit gawat darurat yang kecil-kecil atau ke dokter, karena kemungkinan di praktek-praktek dokter seperti dokter praktek pribadi atau bahkan mungkin mantri begitu, di situ tidak ada atau tidak tersedia anti bisa ular. Kalau ternyata ular itu berbisa, maka perlu mendapatkan pertolongan segera. Oleh karena itu, bawa ke unit gawat darurat yang di situ terdapat atau kemungkinan terdapat anti bisa ular. Kalaupun di situ tidak ada, nanti akan diusahakan. Teman-teman sekalian, yang selanjutnya adalah, nah, ketika kita digigit ular tadi, kita hendaknya mengingat jenis ularnya seperti apa, bentuknya seperti apa. Karena untuk mengidentifikasi apakah itu ular berbisa atau tidak. Dan ini sangat menentukan ke depannya. Ya. Ketika berbisa maka tentu akan langsung dikasih anti bisa ular. Kalau ternyata itu jelas-jelas kita tahu ularnya tidak berbisa, kemungkinan juga tidak dikasih anti bisa ular. Dan memang ada ciri-ciri khusus antara ular yang berbisa dengan yang tidak dari sisi gigitannya. Ya, ciri ular yang berbisa gigitannya adalah seperti ini, ya. Sedangkan yang tidak berbisa adalah seperti ini. Ya. Nah, cara menenangkannya ketika tadi sudah ditenangkan tidak banyak bergerak. Cara menenangkan agar daerah yang digigit ular tidak bergerak, dikasih spalek atau bide. Ya, misal digigitnya di sini, maka dikasih bide spalek sampai sini, bahkan sampai sini. Jadi seperti orang yang terkena patah tulang. Ketika digigitnya di kepala, bahkan dikasih neck collar atau dikasih alat penenang, ya, biar lehernya tidak bergerak, ya, dikasih di sini neck collar. Kalau bisa, kalau tidak ada pakai sandal jepit, ya, dikasih sandal begini, sandal jepit miring gini, biar tidak miring-miring sana sini, karena akan mempermudah daerah tersebut bergerak sehingga bisa ular itu bisa merambat ke bagian tubuh yang lain. Kemudian, ya teman-teman sekalian, setelah dikasih itu alat agar tidak banyak bergerak, maka usahakan daerah yang tadi digigit ular tersebut dilonggarkan pakaiannya. Misalnya di paha, maka longgarkan pakaiannya. Kemudian kalau ada misalnya di lengan, maka segera dilepas
gelang, kalau pakai gelang misalnya perempuan, gelangnya dilepas, karena kalau bengkak nanti bisa sulit dilepas dan bahkan bisa menghambat peredaran darah di tangan tersebut. Demikian pula kalau di sini ada cincin, dilepas cincinnya, jam tangan juga demikian, kalau di kaki juga dilepas sepatunya. Ini adalah sebagian cara untuk menangani orang yang mengalami gigitan ular. Baik teman-teman, lakukan hal-hal yang telah saya sampaikan tadi dan jangan lakukan yang pertama. Jangan disayat karena berisiko terjadinya infeksi dari luka tersebut atau bahkan bisa terjadi tetanus ketika alat yang untuk menyayat itu tidak bersih dan mengandung kuman tetanus. Kemudian teman-teman yang kedua itu jangan dihisap karena risikonya ketika orang yang menghisap luka gigitan ular tersebut, kemudian orang tersebut ada luka di daerah mulut, maka bisa berisiko ketika ular itu mengandung bisanya masuk ke dalam orang yang menghisap, dan ini bisa meracuni orang yang menghisap tersebut. Kemudian yang ketiga, jangan diikat pada daerah atas gigitan tersebut. Misal digigit di sini, daerah di atasnya tidak usah diikat atau ditorniket. Karena apa? Karena akan menghambat aliran pembuluh darah ya dari sini ke sini, sehingga bisa terjadi kematian jaringan atau nekrosis pada daerah di bawah ikatan tersebut. Karena suplai oksigen, suplai vitamin yang masuk ke dalam jaringan sini tidak lancar, sehingga terjadi kematian jaringan, dan ini sangat berbahaya. Kemudian teman-teman sekalian, yang dilakukan adalah tadi cukup ditenangkan seperti orang yang terkena patah tulang dan dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Dan teman-teman sekalian, diusahakan pula tidak memberikan zat-zat kimia ke luka yang terkena gigitan ular. Misalnya dikasih betatin, dikasih es, apalagi dikasih penghangat. Ya, hal ini akan bisa berisiko mempercepat penyebaran bisa ular. Tidak usah dikasih apa-apa, cukup langsung dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat setelah dilakukan pembidean atau ditenangkan daerah yang mengalami gigitan tersebut. Dan penderita jangan minum minuman yang mengandung kafein seperti teh ataupun kopi, apalagi alkohol, jangan. Karena apa? Ini akan berisiko pula untuk terjadinya percepatan aliran darah dan menyebarnya bisa ular tersebut. Itulah teman-teman beberapa hal yang bisa kita lakukan ketika seseorang digigit ular. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Cendrawasih Burung Irian, terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.